Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, Ardi sering mendapatkan ejekan dari orang-orang sekitar. Ia dianggap tak akan bisa sukses karena hanya seorang buruh bangunan yang miskin. Namun, meski hidupnya penuh dengan hinaan, Ardi tetap bekerja keras dengan penuh kejujuran. Meski berusaha bertahan, perlakuan buruk itu membuatnya memutuskan untuk merantau ke Arab Saudi, berharap bisa memperbaiki nasib. Tak disangka, hidupnya berubah drastis. Dari seorang buruh, ia diangkat menjadi mandor dan bahkan dijodohkan dengan seorang janda kaya di sana. Kisahnya penuh perjuangan dan inspirasi. Siapa sangka bahwa seseorang yang dianggap tak punya masa depan bisa meraih keberhasilan? Simak kisah lengkapnya, karena ini adalah perjalanan yang penuh dengan haru dan menginspirasi banyak orang. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Ardi. Ia adalah anak sulung dari seorang janda tua bernama Maksri. Ayah Ardi meninggal dunia saat ia masih kecil, sehingga ibunya harus mengurusnya sendirian dengan penuh perjuangan. Mereka hidup dalam kekurangan. Rumah mereka hanya sebuah gubuk dengan dinding bambu yang sudah lapuk dan atap yang bocor setiap kali hujan. Setiap pagi, Ardi berangkat kerja sebagai buruh bangunan di kota yang terletak beberapa kilometer dari desanya. Dengan tubuh penuh keringat, ia mengangkat batu bata, mencampur semen, dan memasang batako. Ironisnya, meskipun ia bekerja keras membangun rumah orang lain, ia sendiri tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Di desa itu, orang-orang lebih menghargai harta, sementara Ardi yang hanya seorang buruh kasar sering dipandang sebelah mata. Setiap kali melewati warung kopi, Ardi sering menjadi bahan ejekan. "Ardi, sampai kapan kamu akan jadi buruh? Bosan gak ngangkat batu setiap hari?" ujar Pak Mamat, seorang pria parubaya yang gemar mengomentari hidup orang lain. "Lihat anak Pak Lurah, baru buka usaha dan sudah punya motor baru," tambah yang lain, disertai tawa. Ardi hanya tersenyum kecil dan menundukkan kepala, karena ia tahu bahwa kata-kata mereka tidak akan mengubah pandangan mereka terhadapnya. Ia hanya bisa menelan hinaan itu dengan sabar meski hatinya terluka. Namun, bukan hanya tetangga yang merendahkannya. Teman-temannya pun sering mengejeknya. Dulu, Ardi memiliki sahabat bernama Teguh, yang sekarang bekerja di kantor desa. Meskipun mereka sering berbagi mimpi saat kecil, Teguh mulai menjauh karena merasa status sosialnya sudah lebih tinggi. Suatu sore, saat Ardi duduk di pinggir jalan, Teguh dan beberapa teman lainnya datang menghampirinya. "Bro, masih kerja jadi buruh bangunan? Nggak bosan hidup susah?" kata Teguh dengan nada meremehkan. "Lihat aku sekarang, kerja di kantor desa, gaji lumayan, dihormati orang. Kalau kamu, pulang kerja badan bau keringat, tangan kasar, belum tentu dapat bayaran besar," tambah teman Teguh. Ardi hanya tertawa kecil meski hatinya sesak. "Aku memang cuma buruh bangunan, tapi aku nggak mencuri dan nggak merugikan orang. Aku kerja halal, yang penting cukup buat makan aku dan ibu," jawabnya dengan tenang. Namun Teguh hanya menggelengkan kepala. "Terserah kamu, Ardi. Hidupmu, tapi jangan salahkan orang kalau nanti kamu tetap miskin sampai tua," ujarnya sebelum pergi meninggalkan Ardi dalam lamunan panjang. Tidak hanya itu, bahkan cinta Ardi pun kandas. Sejak kecil, ia menyukai seorang gadis bernama Sinta, anak seorang pedagang kaya di desanya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan impian. Ardi mencintai Sinta dengan tulus, namun kenyataan berkata lain. Suatu hari, Ardi memberanikan diri mengungkapkan perasaannya pada Sinta. "Sinta, aku tahu aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang buruh bangunan. Tapi aku berjanji, aku akan bekerja keras. Aku akan membuatmu bahagia jika kau mau bersamaku," ucap Ardi dengan suara gemetar. Sinta menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Ardi sebentar sebelum akhirnya melepaskannya perlahan. "Ardi, aku tahu kau orang baik. Aku juga menyayangimu, tapi aku butuh masa depan yang pasti. Aku tidak bisa hidup hanya dengan janji," katanya lirih. Beberapa hari kemudian, Ardi mendengar kabar bahwa Sinta telah dilamar oleh seorang pria kaya dari kota.
Pernikahan mereka diadakan dengan meriah, dan Ardi hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Hatinya hancur. Ardi semakin merasa tidak dihargai di kampungnya sendiri. Tidak peduli seberapa keras ia bekerja, orang-orang tetap memandangnya rendah karena ia tidak memiliki harta. Malam itu, ia duduk termenung di depan rumahnya yang reot, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Di sampingnya, ibunya, Mak Sri, duduk dengan wajah penuh kekhawatiran. "Ardi, apakah kau baik-baik saja, Nak?" tanya Mak Sri dengan suara lembut. Ardi menghela napas panjang. "Bu, kenapa hidup ini tidak adil? Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi orang-orang tetap menganggapku tidak berguna," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Mak Sri mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. "Nak, rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Mungkin sekarang kau merasa tertindas, tapi percayalah, Allah selalu punya rencana yang lebih baik untukmu," katanya lembut. Ardi menunduk. Hatinya ingin percaya, tapi rasa kecewanya terlalu besar untuk dihapus begitu saja. Setelah berhari-hari berpikir, Ardi akhirnya mengambil keputusan besar. Ia tidak bisa terus hidup dalam hinaan dan keterbatasan. Ia harus mencari jalan keluar. Suatu pagi, ia berbicara kepada ibunya dengan tekad yang bulat. "Bu, aku akan merantau. Aku akan pergi ke Arab Saudi untuk bekerja," ucapnya mantap. Mak Sri terkejut. "Nak, merantau ke negeri orang bukan hal yang mudah. Kau harus kuat, harus siap dengan segala tantangan," katanya dengan mata berkaca-kaca. "Aku siap, Bu. Aku tidak mau terus hidup seperti ini. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses, meskipun aku hanya seorang buruh," kata Ardi dengan suara penuh tekad. Air mata Mak Sri menetes. Namun, ia tahu anaknya telah mengambil keputusan besar. Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar Allah selalu melindungi Ardi dalam perjalanannya menuju masa depan yang lebih baik. Keputusan Ardi untuk merantau bukanlah hal mudah. Ia harus mencari informasi tentang cara bekerja di luar negeri secara legal dan aman. Dengan susah payah, ia mengumpulkan uang untuk mengurus berbagai dokumen, termasuk paspor dan visa. Setiap malam, ia merenungkan keputusannya sambil menatap wajah ibunya yang semakin tua. Hatinya berat meninggalkan Mak Sri sendirian. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasibnya. "Bu, aku janji akan pulang sebagai orang yang sukses. Aku ingin ibu bisa tinggal di rumah yang layak," kata Ardi suatu malam. Suaranya bergetar menahan haru. Mak Sri mengelus punggung anaknya dengan lembut. "Nak, ibu hanya ingin kau selamat dan tetap dalam lindungan Allah. Harta bisa dicari, tapi kebahagiaan sejati ada dalam hati yang ikhlas," ujarnya bijak. Malam itu, Ardi tidur dengan berbagai perasaan berkecamuk di hatinya. Ia takut, ia cemas, tetapi juga penuh harapan. Esok adalah awal perjalanan panjangnya menuju negeri orang. Beberapa hari kemudian, Ardi akhirnya berangkat ke Arab Saudi bersama sekelompok tenaga kerja lainnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia naik pesawat. Sebuah pengalaman yang menggetarkan hatinya. Ketika pesawat lepas landas, ia memejamkan mata dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, lindungilah aku dalam perjalanan ini." Setibanya di Arab Saudi, ia langsung ditempatkan di sebuah proyek konstruksi besar di Riyadh. Cuaca di sana begitu panas, jauh lebih terik daripada di kampung halamannya. Hari-hari pertama sangat berat. Ia bekerja dari pagi hingga malam, berkeringat di bawah matahari yang menyengat, dan tinggal di asrama pekerja yang sederhana. "Ardi, kau kuat juga ya? Aku lihat kau kerja nggak pernah mengeluh," kata Jeffrey, salah satu rekan kerjanya yang sudah lebih lama bekerja di sana. Ardi tersenyum samar. "Aku harus kuat, Jeff. Aku punya mimpi yang harus kukejar." Waktu berlalu, dan Ardi mulai dikenal sebagai pekerja yang rajin dan bertanggung jawab. Bosnya, seorang kontraktor Arab bernama Tuan Abdullah, memperhatikan kegigihannya. Suatu hari, saat jam istirahat, Tuan Abdullah menghampiri Ardi. "Ardi, saya melihat kamu bekerja dengan sangat baik. Kamu berbeda dari pekerja lain.
"Apa kamu mau menjadi mandor di proyek ini?" tanyanya dalam bahasa Arab yang terbata-bata. Ardi terkejut. "Mandor? Saya? Tuan? Saya tidak pernah membayangkan itu," ujarnya dengan mata melebar. "Hari ini, kau benar-benar pantas mendapatkannya," kata Tuan Abdullah sambil menepuk bahu Ardi. Hati Ardi bergetar mendengar pujian itu. Ini adalah titik balik dalam hidupnya. Dari seorang buruh bangunan biasa, kini ia mendapatkan tanggung jawab besar sebagai mandor. Sejak diangkat menjadi mandor, hidup Ardi mulai berubah. Gajinya meningkat pesat, dan ia bisa mengirim lebih banyak uang untuk ibunya yang ada di kampung. Mak Sri, sang ibu, menangis bahagia mendengar kabar itu. "Alhamdulillah, Nak. Ibu selalu mendoakanmu," ucapnya dengan penuh haru. Namun keberuntungan Ardi tidak berhenti di situ. Suatu hari, Tuan Abdullah mengundangnya makan malam di rumahnya. Di sana, Ardi bertemu dengan Aisyah, seorang wanita yang ternyata adalah janda dari saudara Tuan Abdullah. Aisyah adalah sosok yang lembut dan baik hati. "Kau pekerja keras dan berhati mulia, Ardi. Aku ingin menjodohkanmu dengan Aisyah. Jika kau bersedia," ujar Tuan Abdullah. Ardi terdiam. Ini adalah hal yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah merenung dan berdoa, Ardi menerima lamaran tersebut. Pernikahan sederhana namun penuh berkah pun terlaksana di rumah Tuan Abdullah. Aisyah, yang awalnya asing baginya, kini menjadi pasangan hidupnya. "Aku bahagia bisa bersamamu, Ardi. Aku tahu kau pria yang tulus dan pekerja keras," kata Aisyah di malam pernikahan mereka. "Aku akan menjagamu dan membahagiakanmu," jawab Ardi dengan keyakinan. Dulu hidup Ardi penuh dengan hinaan dan penderitaan. Namun kini ia telah membuktikan bahwa kerja keras dan ketulusan hati bisa mengubah takdir. Ia bukan lagi pemuda miskin yang diremehkan di kampung. Ardi telah menunjukkan bahwa dengan tekad dan usaha, kehidupan bisa berubah menjadi lebih baik. Namun, meski hidupnya telah berubah, Ardi tak pernah melupakan akar dan ibunya yang ada di kampung. Ia berjanji suatu hari nanti akan kembali dengan kebanggaan untuk keluarganya. Setelah menikah, Ardi dan Aisyah menjalani kehidupan baru yang penuh kebahagiaan. Aisyah selalu menyiapkan sarapan untuk Ardi setiap pagi. "Sarapan dulu, aku sudah menyiapkan roti dan teh hangat untukmu," kata Aisyah sambil tersenyum. Ardi menatap istrinya dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Aisyah. Aku tak pernah menyangka akan memiliki kehidupan seperti ini," ucapnya lirih. Aisyah menggenggam tangannya lembut. "Allah telah menakdirkan segalanya. Kau lelaki baik, kau pantas mendapatkan kebahagiaan." Kehangatan rumah tangga mereka menjadi sumber semangat baru bagi Ardi. Kini ia bekerja tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk istri dan ibunya di kampung. Ia semakin giat bekerja, berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Namun, kehidupan tidak selalu mulus. Suatu hari, proyek yang dikerjakan Ardi mengalami masalah besar. Sebuah bagian bangunan runtuh akibat kesalahan perhitungan. Sebagai mandor, Ardi harus segera mengambil tindakan agar proyek tetap berjalan dengan aman. "Kita bisa kehilangan proyek ini jika tidak segera diperbaiki," kata salah satu insinyur dengan nada panik. Ardi menenangkan situasi dengan berkata, "Tenang, kita akan cari solusinya. Pastikan semua pekerja selamat, dan buat laporan ke atas. Aku akan bicara dengan Tuan Abdullah." Saat bertemu dengan Tuan Abdullah, Ardi menjelaskan situasi dengan jujur dan mengusulkan beberapa langkah perbaikan. Tuan Abdullah terkesan dengan ketenangan dan kecerdasan Ardi dalam menangani masalah. "Kau memang pekerja yang bisa diandalkan, Ardi. Aku semakin yakin aku tidak salah memilihmu sebagai mandor," kata Tuan Abdullah sambil menepuk bahunya. Kepercayaan terhadap Ardi semakin meningkat. Ia sering dilibatkan dalam rapat penting dan diberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang manajemen proyek. Berita kesuksesannya pun mulai terdengar di kampung halamannya, dan orang-orang yang dulu meremehkan Ardi kini mulai takjub. Suatu hari, Ardi menerima telepon dari ibunya. "Ardi, orang-orang di kampung mulai bertanya-tanya tentangmu.
Mereka tak menyangka kau bisa sukses seperti ini. Ardi tersenyum kecil. Bu, aku hanya ingin membuktikan bahwa kita tidak bisa selamanya diremehkan. Selama kita mau berusaha, Allah akan membuka jalan. Kata-kata ibunya menjadi pengingat bagi Ardi. Ia berjanji dalam hati bahwa kesuksesannya tidak akan membuatnya lupa diri. Setelah beberapa tahun bekerja keras dan menabung, Ardi akhirnya bisa membeli sebidang tanah di kampung halaman untuk ibunya dan merenovasi rumah mereka agar lebih layak huni. Ketika Mak Sri melihat rumah baru mereka melalui video call, air mata kebahagiaan tidak bisa ditahannya. "Nak, ini terlalu mewah untuk ibu," ujarnya sambil mengusap air matanya. Ardi tersenyum lembut dan menjawab, "Bu, ini bukan mewah, ini hanya tempat yang lebih nyaman untuk ibu. Aku ingin ibu hidup bahagia dan tidak lagi merasa kekurangan." Aisyah, yang duduk di samping Ardi, ikut tersenyum. "Mak Sri, rumah ini juga untuk kami pulang nanti. Kami ingin sering berkunjung ke kampung." Mak Sri mengangguk dengan penuh rasa haru. Dia tak pernah menyangka anaknya yang dulu diremehkan kini bisa mengangkat derajat keluarga mereka. Setelah bertahun-tahun merantau, Ardi dan Aisyah memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Kepulangan mereka disambut dengan antusias oleh warga kampung. Orang-orang yang dulu meremehkan Ardi kini menyambutnya dengan senyuman dan pujian. "Ardi, selamat datang kembali. Wah, kau sekarang benar-benar sukses," seru seorang tetangga yang dulu sering mencibirnya. Ardi hanya tersenyum dan menjawab, "Terima kasih. Aku hanya berusaha dan berdoa. Sisanya Allah yang menentukan." Saat bertemu dengan ibunya, Ardi langsung memeluknya erat. "Bu, aku pulang. Aku pulang sebagai anak yang sudah menepati janjinya." Mak Sri menangis dalam pelukannya. "Ibu bangga padamu. Nak, kau membuktikan bahwa kerja keras dan doa tidak pernah sia-sia." Kini, Ardi bukan lagi pemuda miskin yang diremehkan. Dia telah membuktikan bahwa takdir bisa diubah dengan usaha dan keteguhan hati. Yang terpenting, Ardi kembali ke pelukan ibunya, membawa kebahagiaan dan kehormatan bagi keluarganya. Setelah kembali ke kampung halaman, Ardi tak ingin hanya berdiam diri menikmati hasil kerja kerasnya di Arab Saudi. Ia mulai berpikir untuk membangun usaha sendiri agar tetap produktif dan membantu warga sekitar. Suatu malam, saat berbincang dengan Aisyah di beranda rumah mereka, Ardi berkata dengan penuh tekad, "Aisyah, aku ingin melakukan sesuatu di kampung ini. Aku tak ingin hanya dikenang sebagai mantan TKI yang sukses, tapi aku ingin meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang." Aisyah menatap suaminya dengan kagum. "Itu ide yang bagus. Ardi, apa yang kau pikirkan?" Ardi menghela napas pelan, lalu berkata, "Aku ingin membuka usaha konstruksi di sini. Dengan pengalaman yang aku dapat selama bertahun-tahun di luar negeri, aku bisa membantu membangun rumah yang layak bagi warga yang kurang mampu." Aisyah tersenyum dan menggenggam tangan suaminya. "Aku akan selalu mendukungmu. Aku yakin kau bisa melakukannya." Ardi mulai bergerak cepat. Ia menggunakan sebagian tabungannya untuk membeli alat dan bahan bangunan, lalu merekrut beberapa pemuda kampung sebagai pekerja. Ia ingin memberikan kesempatan bagi mereka yang dulu juga diremehkan, seperti dirinya di masa lalu. "Mas Ardi, terima kasih sudah memberi kami pekerjaan. Kami tak pernah menyangka bisa bekerja di kampung sendiri tanpa harus merantau jauh," kata salah satu pemuda bernama Dodi. Ardi tersenyum sambil menepuk bahu Dodi. "Aku tahu rasanya berjuang dari bawah. Aku ingin kalian juga punya kesempatan untuk sukses tanpa harus meninggalkan keluarga." Hari demi hari, usaha Ardi semakin berkembang. Ia mulai mendapatkan proyek dari warga sekitar, bahkan dari kota sebelah. Keahliannya dalam konstruksi yang ia pelajari di Arab Saudi menjadi modal besar dalam membangun usahanya. Namun, kesuksesan tidak datang tanpa cobaan. Salah satu proyek besar yang sedang mereka kerjakan mengalami kendala karena cuaca buruk. Hujan deras menyebabkan fondasi rumah yang sedang dibangun menjadi rapuh. Para pekerja mulai khawatir. "Mas Ardi, bagaimana ini? Jika terus begini, bangunannya bisa runtuh," ujar salah satu pekerja dengan cemas.
Ardi menghela napas panjang dan menatap bangunan yang hampir selesai itu. Kita harus memperbaiki fondasi secepat mungkin. Jangan biarkan cuaca menghancurkan kerja keras kita. Aku akan membeli bahan tambahan. Kalian bersiap untuk bekerja besok pagi. Meski lelah, Ardi tetap berada di lokasi hingga malam untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Aisyah pun selalu mendukungnya, menyiapkan makanan bagi para pekerja dan memberikan semangat kepada suaminya. Setelah melewati berbagai tantangan, akhirnya proyek tersebut selesai dengan sukses. Rumah-rumah yang dibangun oleh tim Ardi kini berdiri kokoh dan memberikan kebahagiaan bagi pemiliknya. Berita tentang kerja keras dan ketekunan Ardi mulai menyebar ke berbagai wilayah. Suatu hari, seorang pengusaha besar dari kota datang menemuinya. Saya mendengar banyak hal baik tentang pekerjaanmu, Ardi. Saya ingin menawarkan kerjasama untuk proyek perumahan di kota ini. Apa pendapatmu tentang tawaran ini? Ardi merasa terkejut, hampir tidak percaya dengan tawaran besar tersebut. Itu adalah kesempatan luar biasa yang dapat mengangkat usahanya ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, Ardi tetap berhati-hati dan ingin berpikir matang sebelum memberi jawaban. Terima kasih atas tawaran ini. Saya ingin berdiskusi dengan tim saya terlebih dahulu. Saya tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru. Aisyah, yang mendengar kabar tersebut, merasa sangat bangga. Ardi, kamu sudah membuktikan bahwa segala kerja keras dan usahamu berbuah manis. Aku yakin apapun keputusanmu nanti, itu pasti akan menjadi langkah terbaik. Akhirnya, Ardi memutuskan untuk menerima tawaran kerja sama itu. Usahanya semakin berkembang pesat, dan ia mulai membangun lebih banyak rumah untuk masyarakat sekitar. Keberhasilannya tak hanya membawa keuntungan materi, tetapi juga membawa perubahan positif bagi kampung halamannya. Banyak pemuda yang dulu meremehkan Ardi kini mulai mendekatinya untuk meminta nasihat. Suatu hari, saat berjalan di kampung, seorang pria yang dulu sering menghinanya mendekat dengan wajah penuh penyesalan. Ardi, aku ingin meminta maaf. Dulu aku meremehkanmu, tapi sekarang aku menyadari, kamu benar-benar luar biasa. Ardi hanya tersenyum dan menjabat tangan pria tersebut. Tidak perlu minta maaf. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa kita semua bisa meraih kesuksesan jika mau berusaha. Yang terpenting sekarang adalah kita terus maju bersama-sama. Kini, Ardi bukan lagi seorang pemuda yang diremehkan. Dia telah menjadi inspirasi bagi banyak orang, membuktikan bahwa takdir dapat diubah melalui kerja keras, ketekunan, dan doa. Keberhasilannya tidak hanya terletak pada pencapaian pribadinya, tetapi juga dalam memberikan manfaat bagi sesama. Kesabaran dan kerja keras akan selalu membuahkan hasil. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.